Kak Glenn pengen dengar kata-kata Shalom. Masih gak dengeran? Shalom. Asik gitu dong. Oke, hari ini seperti biasa kita akan ibadah online lagi. Kak Glenn hari ini ditemenin sama Kak William. Kita sebelum memuji Tuhan doa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh siap beribadah lagi. Penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, sudah memberikan kami kepintaran. Tuhan selalu memberkati kami sepanjang hari-hari minggu-minggu kemarin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Dan hari ini kami siap memuji Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan juga. Tapi sebelumnya Tuhan juga urapi setiap kami yang mungkin saat ini yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit. Tuhan tolong sembuhin. Biar teman-teman Kak Glenn, Kak William ini bisa sembuh, tetap bisa ngikutin ibadah online. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak yang percaya sama-sama bilang amin. Asik. Sekarang yuk Kak Glenn udah untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Jangan males-males ya. Kita akan belajar tentang Nabi Nuh. Makanya kita nyanyikan satu pujian tentang Nabi Nuh. Semua siap? Sambil tepuk tangan ya. Ikutin Kak Glenn. Tuh, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bara. Sekali lagi Nabi Nuh dan istrinya, berapa orang? 3 orang anaknya, mantunya berapa? 3 orang mantunya masuk dalam bara. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, pakai gaya ya. Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang. Singa, domba, dan burung masuk dalam bara. Sekali lagi ya, binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang. Singa, domba, dan burung masuk dalam bara. Pakai gaya. Lalu hujan turunlah, semuanya. Hujan lebat turunlah, asik. Hujan lebat turunlah, berapa orang selamat? 8 orang selamat. Sekali lagi. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. 8 orang selamat. Berapa selamat? 8 orang selamat. Yeay. Siapa yang semangat? Lambaikan tangannya. Yeay. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita waktu kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar lagi firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pernah enggak waktu papa mama minta tolong, lalu
kita merasa, kok aku disuruh lagi sih? Kita kemudian mengatakan, nanti aja bisa nggak? Atau mungkin ada juga yang bilang begini, duh, apalagi sih? Kok aku terus yang disuruh? Nah, siapa yang pernah marah atau tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua? Ayo, jujur siapa? Angkat tangan. Nah, hari ini kakak mau cerita nih. Ceritanya tentang seorang yang sudah 600 tahun. Wow, 600 tahun? Kayak apa ya? Aku baru 6 tahun. Atau jangan-jangan baru 3 tahun. Siapa yang 5 tahun? Atau siapa yang sudah 8 tahun sekarang? Nah, sekarang kita mau bercerita tentang seseorang yang berusia 600 tahun, tetapi dia masih mau taat dan tetap mendengar perintah Tuhan. Suatu saat Tuhan Allah melihat, wah, semua orang di bumi ini sudah jahat pada Tuhan. Mereka semua sudah tidak taat lagi. Mereka semua sudah berdosa. Tetapi setelah Tuhan lihat lagi, loh, masih ada satu orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Masih ada yang taat. Namanya Bapak Nuh. Lalu Tuhan menyapa dia. Tuhan berkata, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Rupanya tak semua jahat, masih ada satu orang namanya Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan kemudian menyelamatkan Nuh. Tapi Tuhan kasih perintah. Tuhan kasih perintah kepada Bapak Nuh ini, kamu segala binatang yang tidak haram, semua binatang yang haram. Jadi ada binatang haram, binatang yang tidak boleh dimakan pada masa itu, dan binatang yang tidak haram yang boleh dimakan oleh orang-orang pada saat itu. Nah, Tuhan bilang semua itu yang tidak haram harus diambil 7 pasang. Kalau 7 pasang artinya ada yang jantan dan ada yang betina. Harus diambil satu pasang. Untuk apa? Firman Tuhan bilang supaya terpelihara hidup mereka. Jadi mereka itu terus ada di muka bumi, tidak binasa karena air bah itu. Tuhan memerintahkan begitu. Tuhan mengatakan, karena 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Wow, lama sekali. Kita baru hujan 1 malam saja, bisa banjir. Apalagi 40 hari 40 malam. Bayangkan, tenggelam semuanya. Waktu mendengar itu, hebatnya Bapak Nuh ini, dia nggak bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kan susah masukin jerapah yang gede kayak begitu, yang tinggi seperti itu. Atau
Bapak Nuh ini nggak bilang, aduh Tuhan, aku kan takut ular, gimana mau masukin ular ke situ? Atau Bapak Nuh ini juga dia nggak ngomel, dia nggak bilang, Tuhan yang bener aja nangkap burung yang lagi terbang, bagaimana bisa? Tapi begitu Tuhan mengatakan segala binatang yang tidak haram harus diambil 7 pasang, lalu kemudian binatang yang juga haram harus diambil 1 pasang, juga ada burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina. Ketika Tuhan ngomong semuanya itu, Bapak Nuh ini tidak komplain apa-apa, dia malah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Alkitab mencatat apa? Di Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi satu keluarga, dia punya anak, dia punya menantu, semuanya dimasukkan. Hebatnya lagi nih, yang lebih hebat dari itu, kan Tuhan bilang, masukin binatang-binatang itu. Gimana caranya? Nuh nggak tanya, nggak komplain, dia lakukan saja. Suruh masuk ke kapal, dia masuk, semua keluarganya. Ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kalau lihat lagi sebelumnya, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh. Apa yang hebat? Karena Nuh taat, apa yang berat, yang sulit itu justru Tuhan yang tolong. Tidak perlu susah-susah. Pergi tangkap burung, pergi tangkap gajah, pergi tangkap ular. Tuhan tahu itu sesuatu yang tak mudah buat Nuh. Akhirnya binatang-binatang itu yang datang. Nuh melakukan apa? Nuh buat bahtera kan sebelumnya. Waktu Tuhan perintah kamu harus buat bahtera, ukurannya begini, begini, begini. Nuh buat, karena apa? Itu bisa dilakukan dengan tangan Nuh. Tapi kalau harus kejar binatang, kejar burung kan susah. Nangkap ular, belum lagi singa, pasti sulit. Tuhan tidak sekejam itu. Binatang itu datang justru. Nah, apa artinya adik-adik? Rupanya kalau kita mau taat, maka kita pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan untuk sesuatu hal yang mungkin sulit bagi kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita itu yang pertama harus taat terlebih dahulu. Tuhan bilang apa? Ya sudah kita lakukan. Tuhan bilang kamu harus berdoa, ya sudah. Sebelum makan kita berdoa dulu. Tuhan bilang kita harus taat pada orang tua, ya sudah kita harus taat pada orang tua. Kita harus hormat pada orang tua. Tuhan bilang bahwa kamu harus taat pada guru, ya sudah kita harus taat. Karena apa? Anak yang taat artinya dia mau melakukan yang Tuhan mau. Kalau dia ketemu hal yang sulit, yang berat, yang tidak bisa dilakukan, pasti Tuhan menolong. Sama kan kayak papa mama?
begitu kita diminta tolong, andai kata kita langsung mau melakukannya, tetapi kalau kita ada yang sulit, yang nggak bisa, itu terlalu tinggi, ngambil barangnya di atas lemari misalnya, nggak mungkin papa mama suruh kita yang ngambil kan. Yang sulit mereka akan lakukan, yang gampang, yang bisa kita lakukan, biarlah kita melakukannya. Sekarang ayo, siapa yang mau taat pada Tuhan? Mana tangannya? Mana tangannya? Oke, kita mau taat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan menolong kita. Kita akan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengikuti ketaatan Bapak Nuh yang tidak marah-marah pada Tuhan, yang mengikuti perintah Tuhan. Biarlah kami juga demikian. Tuhan Yesus tolong supaya hal yang kami tidak bisa lakukan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini cerita kita. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang adik-adik waktunya mari kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Alkitab. Diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 14a. Bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Yuk, sama-sama kita melakukan gerakan dari ayat hafalan hari ini. Bagi adik-adik kelas kecil, ikutin Kak Hani ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, adik-adik kelas sedang dan kelas besar, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita akan ambil dari Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang kita hafalkan dengan gerakan ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dari terbit matahari
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan, kita saatnya akan naikkan satu pujian lagi buat ibadah online kali ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita semua, sudah menjaga kita semua. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Sama-sama yuk, siap ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi sama-sama bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku, syukur bagiku, syukur bagiku, syukur bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dalam ibadah kita minggu ini. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Nuh memasukkan hewan-hewan ke dalam bahtera. Hewan-hewannya ada dua macam ya, ada yang jantan, ada yang betina, semuanya sepasang-pasang. Ya, sekarang kita akan membuat binatang-binatang itu. Bahteranya yang minggu lalu masih kita pakai ya adik-adik ya. Nah, seperti ini ya yang minggu lalu. Terus nanti fotokopi ini ya, minta tolong mama papa. Setelah itu kita warnai. Kalau sudah diwarnai baru kita gunting ya. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, kelihatan kan? Ini ada panda, ada jerapah, ada harimau. Nah, sekarang kita tempel ya. Bataranya sekarang sudah ada binatang-binatangnya ya. Bataranya mau mengarungi lautan ya. Semua binatangnya sudah ada di dalam bahtera. Gampang kan adik-adik? Bisa ya semuanya? Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.